Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara, pemirsa. Kita lanjutkan perbincangan kita dengan Pak Windu Purnomo yang merupakan epidemiolog dari Universitas Airlangga. Pak Windu, sepertinya berdasarkan pernyataan tadi dari Ibu Retno, ternyata Desember 2020 mereka menjalankan hanya 25% saja. Namun kemarin di uji coba sekolah tatap muka yang pertama, 50% yang dianjurkan oleh kementerian, namun saat ini Presiden menganjurkan kembali untuk 25%. Ada maju mundur di sini. Sebenarnya mengapa pemerintah, apakah ini memang tidak menimbang dengan matang ketika pertama sekali uji coba tatap muka, Pak Windu? Ya, jadi sebetulnya kalau bicara tentang pembukaan sektor apapun ya, termasuk pendidikan, ya perkantoran dan sebagainya sama aja sebetulnya. Pertama yang harus diperhatikan ya, itu adalah ada 3 hal ya yang saya singkat saja dengan PDP. P itu adalah kalau kita bicara tentang sekolah ya, itu tentu ada bicara tentang ruangan. Bagaimana ventilasinya, itu V. Nah, ya. Kemudian kedua adalah durasi. Berapa lama anak itu berada di ruangan. Ya, kemudian C, jarak. Jadi persoalannya bukan soal kapasitas sebetulnya. Meskipun misalnya ya kapasitas 25% katakanlah. Tetapi mereka mengatur kursinya kemudian berdempetan, nggak ada gunanya gitu. Jadi yang penting itu adalah jarak. Jarak satu orang dengan orang lainnya harus minimum ya 1,8 meter sesungguhnya. Oke lah kalau ditawar 1,5 meter. Seharusnya yang aman adalah 1,8 meter. Ya, jadi 6 feet. Nah gitu, 6 feet, 6 kaki ya. Jadi itu adalah 1,8 meter. Itu minimal. Ya, jarak ke depan belakang maupun jarak ke samping kanan kiri. Itu yang penting gitu. Jadi kalau meskipun kapasitasnya 25% saja, tapi kemudian penempatan kursi-kursinya itu berdekatan gitu ya, percuma juga gitu ya. Jadi yang penting itu ya, bukan kapasitas tetapi jarak. Nah nanti tinggal ngitung aja. Jadi kalau satu orang itu harus menempati, katakanlah sebetulnya paling aman itu kan satu orang menempati 2 kali 2 meter kan. Jadi 4 meter persegi. Yang penting itu. Jadi ruangan itu dibagi 4 meter persegi sudah dikurangi dengan jarak dari bangku terdepan dengan papan tulis maupun letak guru. Itu sisanya itu nanti dibagi dengan 4 meter persegi. Luas itu dibagi 4 meter, dibagi 4. Itu tinggal berapa orang kan. Nah itu aja tinggal ngukurnya. Simpel sebetulnya ya. Nah jadi itu yang pertama. Kemudian durasi, tidak boleh terlalu lama di dalam ruangan tertutup ya, apalagi kalau ventilasinya V-nya tadi buruk. Makanya persiapkan infrastruktur dan prasarananya ya. Jadi infrastruktur, sarana prasarana itu diperbaiki dulu ya kan. Jadi ventilasi diperbanyak ya, lubang-lubang udara untuk sirkulasi udara tadi diperbanyak ya. Nah yang terbaik adalah kalau sekolah pendidikan itu, pembelajaran itu dilakukan di luar ruangan. Dan gitu ya, outdoor. Sebaiknya outdoor. Makin banyak persentase waktu dipakai untuk outdoor, tentu makin risikonya relatif makin berkurang. Ya. Kemudian durasi tadi jangan terlalu lama. Ya kan? Makin jelek ventilasi makin pendek. Jadi untuk anak-anak misalnya PAUD ya maksimum 1 jam lah. 1 jam ya. Perkara seminggu berapa kali ya maksimum dua kali dalam seminggu. Atau 1 kali aja dalam seminggu. 1 jam cukup. Makin dewasa ya jamnya bisa makin besar. Ya misalnya kalau SMA katakanlah maksimum 4 jam. Ya 4 jam saja, tidak boleh lebih. Maksimum itu. Nah jadi yang penting itu. Dan yang harus dipersiapkan adalah assessment. Tadi kan ada 5 siap tadi ya. Itu kan sebetulnya lakukan assessment risiko terlebih dulu sebelum dibuka. Jadi ini paling cepat, artinya paling jauh ya, itu 1 minggu sebelum rencana dibuka. Jadi misalnya nanti akan dibuka tanggal 12 Juli. 1 minggu sebelum tanggal 12 Juli harus dilakukan assessment risiko. Itu dari sudut epidemiologinya ya. Jadi kalau epidemiologi berarti pertama ya, kita ini sekarang tahu bahwa kondisi COVID sekarang kita ini itu sebetulnya semu ya, penyakit semu. Jadi
kasus harian yang dilaporkan itu, misalnya Indonesia 6.000, apa betul 6.000? Oh, jumlah testing kita rendah. Tidak sampai batas minimum WHO per minggu. Nah, jadi nanti salah satu assessment-nya adalah kalau daerah, nah itu satu ya, kalau daerah jumlah testingnya tidak sampai mencapai batas minimum WHO, tidak boleh buka. Ya, satu kabupaten, satu kota itu, kalau jumlah testingnya kurang dari batas minimum WHO, jadi 1/1000 dari tempat duduk per minggu, nggak sampai segitu, ya. Dan itu harus jujur ya disampaikan, dan itu data itu sebenarnya ada di PHIOT pusat, di kementerian. Nah, positivity rate harus di bawah 5%. Tadi seperti Bu Retno sudah menyampaikan. Dua itu yang harus dilakukan. Jadi kalau epidemiologinya tidak memenuhi syarat itu, tidak boleh membuka. Ya seharusnya loh ya. Kecuali kalau nekat. Kalau nekat ditanggung risikonya tadi. Nah, untuk hidup, untuk sehat itu harus dipertimbangkan untuk anak-anak. Baik, artinya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah ini bukan aturan ya Pak, seperti aturan 25% dari kapasitas 2 jam maksimal dalam 1 hari dan durasi dalam 1 minggu ini maksimal 2 hari. Bukan seperti itu, tapi ada standarnya seperti yang tadi Bapak katakan. Ternyata kelasnya juga kecil, berarti ada jaraknya yang dipenuhi seperti itu. Betul. Jadi satu orang itu ya, itu sebaiknya menduduki luasan 4 meter persegi, ya, 4 meter persegi. Atau kalau misalnya mau ditawar ya, mau 1,5, 2/4 meter persegi minimum, tidak boleh kurang dari itu. Satu orang harus bebas di sekitarnya itu dia menduduki luasan, ya. Baik. Minimum adalah 2/4 meter persegi. Tinggal hitung. Ya, ruangan itu tinggal dihitung gitu. Jadi ruangan yang sisa untuk siswa kan itu kan harus dikurangi dengan jarak bangku terdepan dengan papan loh, dengan dinding depan yang akan dipasangi papan dan ada guru di sana, ya kan? Nah, itu kemudian nanti sisanya tinggal itu aja berapa luas dibagi 2/4 meter persegi itu sudah tidak boleh ditawar lagi. Baik. Ya 1,5 kali 1,5 gitu. Baik. Pak Windu memang sekarang statusnya masih uji coba dan sudah memasuki tahap kedua sebelum nanti akan penerapan tatap muka pada bulan Juli nanti. Nah, apakah perlu saat ini pemerintah kembali lagi merevisi dan segera dilaksanakan di pembelajaran tatap muka uji coba yang kedua ini? Karena memang untuk di Jakarta saja tadi untuk sekolah dasarnya masih menyatakan masih 50% dari kapasitas boleh masuk, belum 25% bahkan, Pak Windu. Ya. Jadi saya izin tadi ya, 25%, 50% itu oke, itu terserah gitu, ya, mau berapapun lah, ya. Tetapi tentu yang paling aman 25% ya, 25%. Tetapi cuma 25% kalau tadi penempatan kursinya tadi tidak sesuai, tentu tidak sama saja, tidak ada gunanya, ya. Jadi yang paling penting tadi sebetulnya tadi PJJ tadi, ya, satu orang harus menduduki 2/4 meter persegi. Nah. Baik. Jadi lakukan uji coba tidak apa-apa gitu lah. Tetapi keputusan untuk membuka, ya kan, untuk membuka itu tetap harus dilakukan ya 1 minggu sebelum, karena kondisi epidemiologi kan berubah-ubah sangat cepat ini. Tiba-tiba ada ledakan kasus kan, kemudian masih nekat buka, ini kan sangat berbahaya kan. Jadi kita harapkan tentu memang mudah-mudahan ledakan kasus tidak terjadi, ya. Nah. Jadi 1 minggu sebelum tanggal 12 itu ya harus dilakukan assessment epidemiologi, kemudian assessment terhadap tadi ya orang tua, siswanya sendiri ya. Jadi artinya kita harus melakukan profiling siswa. Jadi kalau ada mereka siswa yang mempunyai komorbid tidak boleh ikut serta di dalam pembelajaran tatap muka, misalnya seperti itu. Pak Windu, lakukan itu assessment lagi. Pak Windu, kalau untuk negara lain, mana yang kira-kira sistem pendidikannya cukup bagus di masa pandemi ini yang bisa dicontoh Indonesia dan diterapkan di Indonesia, Pak Windu? Contohnya Australia dan tetangga kita, ya. Australia itu menerapkan pendidikannya bagus gitu ya. Seperti apa itu, Pak Windu, bisa diceritakan, Pak? Ya, jadi gini, mereka kan ya tetap tadi seperti tadi ya, PDJ tadi diperhatikan kan, PDJ, kemudian mereka melakukan profiling tadi kan, jadi artinya
tidak semua siswa itu bisa masuk gitu loh ya, nggak bisa semua ikut mendaftar sebagai peserta PTM terbatas, nggak bisa ya. Jadi yang profilingnya harus dilakukan, yang mereka lakukan ya tentu profiling dari siswa, ya kan, orang tua yang kalau ada orang tua yang apa namanya, yang lansia gitu ya, nggak boleh, karena di anak-anak relatif meskipun kalau bicara tentang angka prevalensi anak-anak ya yang terkena COVID itu dari 100% itu anak-anak itu 8% loh yang terkena positif Betul. COVID-19 8%. Kematiannya 1% ya. Nah, jadi itu kita perhatikan ya. Tetapi itu sebenarnya relatif lebih rendah risikonya daripada orang yang lebih tua. Nah, jadi anak-anak ini kalau katakan lolos ya dia ditulaki oleh temannya atau yang terutama yang paling krusial itu di perjalanan ya. Kalau sekolah relatif bisa dikontrol ya, tetapi perjalanan dari rumah menuju sekolah, pulang sekolah pulang sekolah menuju ke rumah yang mungkin dia mampir juga, kita tidak tahu dia naik apa, itu yang sangat berisiko. Dan dia kalau ketularan mungkin dia tidak sakit ya, karena dia lebih imunitasnya lebih baik anak-anak itu. Tapi dia membawa virusnya ke rumah. Jadi yang muncul nanti kluster keluarga gitu. Ya ke rumah, dan mungkin akan terjadi kematian kalau di sana ada lansia. Apalagi lansia tadi belum mendapatkan vaksinasi lengkap 2 dosis. Kemudian mungkin jangan-jangan ada saudaranya, kerabatnya, kakaknya, omnya di rumah, orang tuanya sendiri yang punya komorbid. Nah, profiling itu dilakukan. Lah itu di luar negeri dilakukan gitu. Kalau ada faktor risiko tadi itu tidak boleh anaknya ikut sekolah. Meskipun anaknya sehat gitu ya, nggak boleh. Nah, jadi profiling itu dilakukan juga untuk sekolah, gurunya juga gitu. Mereka yang lansia nggak boleh. Ya, yang muda tapi belum mendapatkan vaksinasi 2 dosis, jangan dulu. Kan gitu ya, pendiknya juga gitu, tenaga kependidikannya. Nah, Baik. semua itu harus di-tes ya. Jadi kalau tidak kita bisa kecolongan. Yang terjadi bukan kluster sekolah saja, Mas. Tapi kluster keluarga nanti. Baik. Yang jangan sampai terjadi. Nah, Pak Windu, jika nantinya ada satu siswa atau satu guru yang positif COVID-19, meskipun statusnya mereka tidak sedang bersekolah, tapi sudah sekolah tatap muka, ini apa yang harus dilakukan? Apakah memang sekolah tatap muka diberhentikan sementara selama 14 hari mungkin agar steril terlebih dahulu, atau seperti apa, Pak? Jadi prinsipnya gini kan ya. Kalau contoh aja di Australia, ya, contoh aja itu satu aja, belum lagi kok negeri-negeri lain ya. Di Australia tidak harus kluster sekolah lah yang menghentikan pembelajaran, tidak. Ada kasus meningkat saja sedikit ya, tidak usah banyak seperti ini, misalnya Kudus luar biasa sudah, ya. Seperti saat ini ya, misalnya Bangkalan ya, dan daerah lain luar biasa. Tapi kan kita tenang saja kan. Kalau di Australia kan begitu ada kasus sedikit, tidak peduli itu sektor pendidikan atau sektor lain, langsung lockdown. Sudah, artinya termasuk sekolah. Apalagi kalau sekolah itu sendiri gitu ya. Di sekolah itu sendiri entah gurunya, entah anaknya ya, anak siswanya atau pendiknya, ya kan? Itu mengalami positif ya, dan itu positifnya karena sekolah loh ya apalagi terutama sekolah. Kalau positifnya bukan karena sekolah nggak masalah ya, tinggal yang bersangkutan saja tidak boleh datang. Tapi kalau itu yang menyebabkan terjadinya adalah merupakan kluster sekolah, jadi artinya penularan di sekolah, ya langsung berhenti dong ya, harus segera dihentikan PTM-nya itu ya. Nanti dibuka lagi setelah aman. Setelah 14 hari pun ya harus dites lagi kan, ya. Nah, jadi itu ya. Kalau di luar itu tidak usah nunggu sekolahnya, pokoknya ada kasus meningkat sedikit di kota gitu ya. Bahkan di Singapura ya. Kasusnya yang meningkat itu di Changi, bukan di kota Singapura ya, bukan di Singapura sebetulnya, di Changi. Langsung mereka lockdown. Bayangkan ya, nah itu artinya mereka memang betul-betul melindungi warga. Baik. Terutama ya tadi ini termasuk anak-anak gitu.
Baik, kita doakan bersama Gitu. meskipun saat ini masih uji coba tatap muka dan akan Yes. rencananya tatap muka secara bersamaan diselenggarakan pada Juli 2021. Kita harapkan semoga semuanya bisa berjalan dengan aman dan juga lancar dan tidak merugikan siapapun. Amin. Terima kasih Pak Windu Yes. Purnomo telah bergabung bersama kami Sama-sama, di Mas. Indonesia Bicara. Yes. Ya, pemirsa, aturan sudah dikeluarkan, sekolah dan siswa harus menerapkan, namun keluarga juga harus memberikan perhatian agar protokol kesehatan jadi kebiasaan, sehingga angka COVID-19 tidak mengalami peningkatan dan status pandemi COVID-19 bisa terselesaikan. Terima kasih Anda telah menyaksikan Indonesia Bicara. Saya Wilson Purba, pemirsa. Live stream MNC News bisa Anda saksikan melalui aplikasi Vision Plus dan iNews.id. Saksikan pertandingan Piala Eropa hanya di RCTI dan Soccer Channel 101 MNC Vision. Tetap patuhi 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan juga mencuci tangan. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya pamit undur diri. MNC News Channel, berita pilihan Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa.